Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jago Takayuki. Kali ini kita mau menjelaskan tentang obat tetes telinga. Nah, obat tetes telinga, kita ini scroll dulu ya. Apa itu obat tetes telinga? Obat tetes telinga itu dibuat khusus untuk telinga dan memiliki banyak jenis. Ada obat pembersih dan obat tetes untuk menghilangkan atasi radang atau bakteri. Salah satu jenisnya ada polymyxin kombinasi dan clomphenicol kombinasi. Untuk polymyxin kombinasi, biasanya jenis ini tuh digunakan untuk mengatasi radang pada telinga akibat bakteri. Sedangkan untuk chloramphenicol kombinasi biasanya ini digunakan untuk pereda nyeri dan untuk mengobati infeksi akibat bakteri di telinga bagian luar. Tapi obat ini tidak cocok untuk mengobati infeksi akibat virus. Kenapa? Karena chloramphenicol untuk bakteri. Lalu untuk selanjutnya ada jenis neomycin sulfat kombinasi. Nah, untuk obat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri dalam telinga dan berfungsi untuk pereda nyeri dan pereda bengkak. Lalu yang ini ada chloramphenicol. Nah, kenapa tadi nggak bisa untuk virus? Karena di sini dijelaskan untuk ini chloramphenicol ini berfungsi untuk melawan pertumbuhan bakteri. Jadi kalau misalnya melawan virus kayak virus HIV atau ini kurang tepat. Jadi kan kalau obat tuh ada tujuannya ya. Kalau misalnya tujuannya nggak sesuai gitu atau targetnya nggak sesuai, itu bisa jadi ya masalah baru gitu. Jadi infeksi samping, efek sampingnya gitu. Lalu yang ke berapa ini ada clotrimazole. Dan untuk clotrimazole ini berfungsi untuk mengatasi infeksi di telinga akibat adanya pertumbuhan jamur. Nah, ini untuk jamur. Nah, sedangkan untuk obat pembersih telinga ini untuk apa gitu? Nah, obat pembersih telinga ini yaitu memiliki fungsi yang tak hanya menjaga kebersihan dengan membersihkan bakteri, pembersih telinga juga dapat membersihkan earwax atau kotoran telinga. Jadi gak cuman ngebersihin telinga dari bakteri, tapi untuk ngebersihin dari kotoran telinga juga, pembersihan telinga itu. Nah, untuk jenis-jenisnya juga ada natrium docusat, yaitu digunakan untuk melunakkan kotoran telinga. Semakin lunak kotoran telinga, maka semakin mudah kita mengambil atau mengeluarkan kotoran itu. Lalu untuk phenoglycerin ini tuh berperan sebagai pelembab dan zat yang melunakkan bahan melunakkan. Lalu bahan ini juga aman, tidak menimbulkan iritasi ketika digunakan pada kulit liang telinga yang sedang terkelupas atau sedang mengalami luka. Nah, lalu yang terakhir ada hidrogen peroksida 3%. Nah, hidrogen peroksida 3% ini sifatnya mirip kayak natrium docusat. Akan tetapi, penggunaan bahan ini biasanya dicampur dulu dengan air hangat. Nah, perbandingannya itu 1:1. Nah, bentar. Kita ke efek samping dulu mungkin ya. Soalnya kalau penggunaannya segimana. Nah, untuk efek samping, di masing-masing ini ada efek sampingnya. Sedang kalau untuk telinga, jika si larutan tersebut digunakan secara berlebihan atau terlalu banyak dan terlalu sering, obat pembersih telinganya ini justru akan menimbulkan infeksi telinga. Salah satunya ya jamur gitu ya. Sedangkan untuk obat tetes telinga ini jika digunakan tidak sesuai dengan anjuran, ya tadi kalau misalnya ini resep, emang resep kan ya, diresepkan sama dokternya untuk ini, tapi kita gunakan sebenarnya gak jujur gitu dalam ininya, ya kita gunakan untuk apa gitu, misalnya gak jujur terbuka lah gitu. Jadi kan kita tidak apa sih dokter dan apotekernya gak tahu gitu. Ini tuh sebenarnya buat bakteri, yaitu
makannya gitu. Misalnya kalau misalnya konseling atau apa gitu, jujur aja gitu penyakit ini tuh kerasanya gimana gitu, jangan ditutup-tutupin lah istilahnya mah. Nah, kalau misalnya tidak dengan anjurannya, ya sesuai dengan resep dokter yang diinikannya, bisa menimbulkan resep masalah baru. Biasanya kalau anjuran ini tuh antara dari pasien yang gak jujur, ataukah ada medical error. Medical error tuh semisalnya, ya kayak semisal dokter meresepkannya itu, ah ini mah kayaknya infeksi jamur gitu. Ternyata pas sama apotekernya cek, oh ternyata ini mah infeksinya bakteri gitu, karena beda gitu kalau jamur dan bakteri itu. Nanti mungkin bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti tuh bakal menimbulkan masalah baru. Masalah baru ini tuh bisa jadi infeksi jamur, eksim di liang telinga, resiko tuli juga gitu. Nah, berikut ini efek sampingnya yang tadi saya sebutin gitu. Ada efek samping dari itu infeksi jamur. Nah, obat seperti ini biasanya hanya dipakai dalam beberapa minggu. Contohnya neomisin ya. Neomisin itu kan beberapa minggu doang yang hanya bisa dipakai berturut-turut dalam waktu seminggu. Lebih dari itu, semisalnya apa ya, seminggu Seninnya gitu, udah seminggu Seninnya make gitu. Nah, ini tuh bisa justru memicu pertumbuhan jamur gitu dan menyebabkan infeksi jamur baru. Nah, kalau infeksi jamur baru ini tuh kondisinya akan lebih sulit lagi diobatin dan memerlukan pengobatan lebih lanjut lagi. Biasanya obatnya susah sih kalau nggak salah gitu. Nah, untuk yang kedua, eksim di liang telinga. Nah, untuk eksim di liang telinga ini tuh biasanya menggunakan dosis yang terlalu besar atau tidak sesuai dengan yang diresep gitu. Misalnya diresep 2 kali tetes, ini 3 kali tetes gitu, kayak gitu. Dan jangka waktunya yang digunakannya itu terlalu lama. Misalnya ya mungkin ya ini kayak pasiennya lupa gitu, atau nggak ditulis gitu misalnya sama apotekernya. Misalnya ini untuk 2 kali gitu, tapi dikasih aja gitu. Kayak misalnya suka ada yang kayak gitu ya. Nah itu biasanya ya nanti tuh ya gitu mungkin apa bakal terkena eksim gitu, jadinya tuh menimbulkan radang dan eksim di liang telinga biasanya. Nah untuk resiko tuli ini biasanya apa ya, dapat meningkatkan resiko tuli akibat obat, khususnya pada orang yang telah mengalami preformulasi atau pecahnya gendang telinga akibat infeksi. Oleh karena itu, enggak sih maksudnya tuh gimana ya? Jadi resiko tuli itu semisal gitu ya, pas di konsultasi sama dokter atau apoteker gitu, gak jujur gitu. Misalnya ini teh kenapa gitu kerasanya gitu, apakah nggak kedengeran atau pernah punya riwayat tuli, nggak dikasih tahu. Nah itu biasanya ya error juga gitu, medical error. Makanya kalau misalnya konseling sama dokter atau apoteker di apotek atau di dokter rumahan gitu ya, jujur aja kasih tahu gitu bahwa semisalnya pernah punya riwayat tuli gitu. Biasanya juga dokter atau apoteker juga lupa menanyakan itu. Jadi pasien tuh kalau bisa ya dikasih ya jujur-jujur aja gitu, kasih tahu pernah ada resiko ini, resiko riwayat ini. Biasanya resiko tuli ya itu gitu, misalnya akibat infeksi udah sembuh gitu, terus jamur gitu, sekarang mah bukan infeksi apalagi atau bakteri. Nah itu biasanya punya resiko tuli, meningkatnya resiko tuli. Tapi kalau misalnya kita nggak punya resiko riwayat tuli, yaitu mah aman-aman aja. Tapi yaitu teh ada dua ini nih, infeksi jamur dan eksim di liang telinga. Itu yang harus kita waspadai gitu. Misalnya kita belum ada nih resiko tuli gitu, tapi aku mau beli gitu tetes telinga, ya itu yang harus diwaspadai gitu, infeksi jamur dan eksim di liang telinga. Tapi saya tadi udah jelasin gitu,
Ya kalau infeksi jamur tuh semisalnya dikasih taunya harus beberapa minggu aja gitu. Nanti udah itu jangan dipakai lagi. Berarti harus diikutin gitu. Intinya mah mengikuti anjuran dari dokter dan apotekernya gitu. Nah, lalu untuk ini bagaimana cara penggunaannya ya obat tetes. Nah, ini untuk dewasa ya karena saya menurut analitik YouTube saya rata-rata penontonnya tuh udah rada dewasa gitu 18 sampai 24 tahun. Jadi saya pakai contohnya yang untuk dewasa. Pertama-tama tuh persiapan dulu ya, cuci tangan dengan menggunakan air atau sabun atau hand sanitizer. Lalu hangatkan terlebih dahulu kemasan obatnya. Biasanya tuh botol sih ya. Kalau nggak salah tuh botol gitu. Nah, nanti dihangatkan dulu selama 1 sampai 2 menit karena air yang dingin ke air yang dingin, apa sih, ke air yang panas dulu terus ke air yang dingin dapat. Oh, gini nih. Jadi dihangatin dulu. Kenapa harus dihangatin dulu? Karena kalau misalnya dihangatinnya dipakai apa sih, dibersihinnya pakai air dingin, ini dapat memicu rasa pusing berputar di kepala apabila diteteskan ke dalam telinga. Ya, mungkin dihangatin tuh lebih ke apa ya? Dimusnahin dulu mungkin ya bakteri-bakterinya gitu. Soalnya kan infeksi apa sih ya? THT gitu, telinga, hidung, tenggorokan tuh harus pure, gak ada kotorannya gitu, harus higienis. Nah, itu. Lalu yang ketiga, buka tutup botol dan letakkan botol botol obat di tempat yang bersih dan kering. Hindari menyentuh corong ujung botol. Tuh, berarti biar higienis si itunya tuh. Makanya dihangatin dulu, terus nanti dibuka, jangan disentuh itunya. Nah, bila obat menggunakan pipet, pastikan pipetnya bersih, tidak ada retak atau pecahan. Ya iya, soalnya kalau ada retakan beresiko melukai telinga. Kalau ada pecahan ya beresiko masuk gitu. Makanya harus pipet yang apa ya? Yang bersih lah, yang higienis. Soalnya kan akan dimasukkan ke telinga. Lalu selanjutnya meneteskan obat telinga. Nah, untuk meneteskan obat telinga karena gak bisa dipraktekin juga ya sama saya. Jadi nanti dipiringkan dulu ya kepalanya, lalu hingga telinganya tuh menghadap ke atas. Nah, langsung tarik tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Nah, lalu ambil botol obat dan mulai teteskan obat dengan memijat botol atau pipet. Biasanya ada botolnya, terus nanti tuh kayak ada corongnya gitu. Terus biasanya juga ada yang pakai pipet. Nah, nanti pipetnya perlahan. Teteskan sesuai dosis. Biasanya dikasih tahu 2 kali tetes berapa atau tetesnya berapa gitu. Nanti tuh ditulisin. Gimana, 1 tetes ya, 1 tetes, tret, udah. Nah, setelah selesai diteteskan, tarik pelan-pelan daun telinga dari yang tadi ke atas ya, dan ke bawah untuk membantu agar cairannya itu masuk, mengalir ke saluran telinga. Gitu. Lalu tetap miringkan kepala atau tetap berada dalam posisi tidur selama 2 hingga 5 menit sambil menekan bagian depan. Nah, bagian depannya yang apa ya, saya gak bisa ngejelasinnya. Bagian depan lah pokoknya mah, bagian depan telinganya yang menonjol ini nih. Nah, ada nih. Untuk mendorong obat ke dalam selama 2 sampai hingga 5 menit. Nah, untuk cara penyimpanannya kan tadi udah digunain ya, pasti harus disimpan dong. Nah, untuk penyimpanannya tuh harus ditutup rapat-rapat karena untuk menghindari apa ya, kontaminasi lah ya, dan menjaga kesterilan obatnya. Nah, udah gitu tuh bersihin dulu yang berlebihan dari obatnya itu yang mengenang di sekitar bibir botol. Biasanya menggunakan tisu atau cotton bud. Nah, ngomong-ngomongin cotton bud nanti bakal saya bahas juga nanti. Nah, lalu cuci tangan Anda dengan bersih setelahnya. Lalu ketika Anda pertama kali meneteskan obat, tidak jarang saluran telinga akan terasa nyeri dan panas. Namun apabila setelah pemberian obat telinga Anda menjadi gatal, bengkak, dan nyeri, itu harus konsultasikan ke dokter. Oke, mungkin ini kesimpulannya ya. Nah, jadi oleh karena begitu ya,
dan kita udah mengenal macam-macam infeksinya, terus tadi efek sampingnya, terus ada kontraindikasinya kalau semisalnya obat telinganya menimbulkan gatal dan bengkak dan nyeri. Nah, itu tuh menurut saya apa ya, harus ditetapkan dulu sih. Jadi ini obat tuh nggak dijual bebas gitu. Misalnya kayak kayak dalam contoh, kalau kamu baru ngerasain gitu ya, aduh, tapi belum belum pernah konsultasi ke dokter atau ke apoteker gitu, tapi tahu gara-gara ini, sebaiknya konsultasiin dulu gitu ke apoteker atau ke dokter. Nanti kalau semisalnya udah dikonsultasikan, itu kan kamu dapat ya ilmu. Biasanya ada KIE-nya kalau di apoteker tuh, kayak komunikasi informasi obatnya, POI-nya, pelayanan informasi obat. Nanti kan dijelasin gitu bahwa bapak tuh gini gini gini, gini gitu, atau adek tuh gini 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 gitu. Misalnya ya mau beli ini gitu. Tapi ada juga sih yang obat yang diresepkan ya, dan obat yang diresepkan itu biasanya harus ya lalui dokter gitu, diagnosa dokter. Nah, kalau kalau yang bebas tuh apa ya? Pokoknya ada sih yang bebas tuh, kalau nggak salah bebas terbatas. Tapi ya itu juga harus 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 konseling dulu gitu. Gak bisa ini gitu. Gak bisa ya udah nih ambil gitu. Gak bisa. Kan sesuai dengan peraturan juga gitu ya. Kalau di Indonesia ada peraturannya. Dan itu tuh termasuk ke golongan obat juga. Obat golongan keras kan gak mungkin langsung oh udah kasih aja ya, mungkin nanti disalahgunakan, ada efek samping yang berlebihan yang lain-lain kayak gitu. Jadi sih kalau menurut saya mah, untuk meminimalisir efek samping biasanya kita harus konsultasikan dulu, mau itu ke apoteker atau ke dokternya gitu ya. Ya ya ngomong aja gitu sih, misalnya kalau kalau di apoteker ya, di apotek ngomongin aja gitu keluhannya apa, ininya apa gitu. Kalau misalnya di dokter ya keluhannya ya sampaikan gitu, kayak gitu. Nah, tadi kan dijelaskan ya cotton bud nih, sebenarnya ada beberapa apa ya, stigma gitu ya, mungkin di Indonesia cotton bud tuh buat ngebersihin telinga. Sebenarnya tuh salah. Cotton bud sebenarnya gak bisa untuk ngebersihin telinga, karena kalau ngebersihin telinga, cotton bud itu biasanya ya, umumnya itu bentukannya itu gede ya. Kalau masukin ke telinga tuh kayak full aja gitu. Nah, itu sebenarnya gak berfungsi untuk ngebersihin telinga, karena kalau kotorannya masih ada di depan gitu ya, kayak menumpuk gitu. Terus kita dorong, 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 itu malah makin ke dalam gitu kotorannya, dan itu nggak ngebersihin telinga sama sekali. Makanya kalau buat ngebersihin telinga ya pakai obat pembersih telinga teh ya, ada kan tadi saya sebutin, tapi biasanya itu harus konsultasi atau ngobrol lah gitu sama bukan ngobrol ya, konsultasi, bener konsultasi sama sama dokter, dan konselingnya sama apoteker gitu. Dan cotton bud itu juga berpotensi buat ini sih, bikin apa ya, sakit, bukan sakit sih namanya teh, apa ya, oh, luka. Biasanya terkadang si cotton budnya nempel gitu ya di telinga, kalau basah si kotorannya, kalau kering ya kegesek-gesek kan jadi luka gitu. Makanya cotton bud tidak cocok untuk ngebersihin telinga. Lalu untuk ngebersihin telinga pakai alat apa tuh, Prof? Biasanya suka ada jualan ya. Tahu gak sih, kayak aduh saya nggak bisa nambahin gambarnya sih. Tahu gak sih kayak kayak ada pembersih telinga yang ada ininya, ada senternya. Nah, itu bisa pakai yang plastik ujungnya ya. Tapi beresiko juga sebenarnya ya kalau misalnya itunya nggak rapat gitu, si si apa namanya tuh, si plastiknya kan itu biasanya suka bisa dicopot pasang, copot pasang. Nah kalau sini pas dipasang copot aja di telinga, nah itu juga masalah. Tapi kalau bisa saya saranin yang kayu sih, kayu, tahu gak sih yang kayu yang panjang, yang ujungnya tuh enak tah, kalau itu enak. Tapi ya
apa ya, bisa dibilang harus berhati-hati juga sih agar apa ya, kalau misalnya waduh ini mah susah gitu ya, nggak seperti yang lain, jangan dipaksa. Itu ya buat ngebersihin telinga, sebaiknya pakai pembersih telinga gitu. Sebenarnya juga apa ya, buat pembersih telinga nih ya, buat pembersih telinga sebenarnya nanti itu dipakai ya. Ini soalnya saya belum pernah pakai juga ya, dan cuman berdasarkan kata orang juga ini tuh, tapi jangan jangan dijadiin ini juga ya. Katanya tuh gini, biasanya kalau kalau dipakai nih ya, ceret 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 gitu ya, 2 kali gitu. Itu kan biasanya ditekan-tekan, nah itu biasanya si cairan itu nanti si kotoran tuh jadi lunak gitu. Nah biasanya dibersihinnya pakai cotton bud. Nah si cotton budnya itu diputar-putar aja gitu. Nah nanti pasti cabut itu bakal kotor. Nah itu fungsi cotton bud tuh sebenarnya buat setelah kita ngetetesin pembersih telinga gitu. Kan udah kotor nih ya, kan nggak mungkin gitu pakai tisu gitu dimasukin, atau pakai apa alat yang pembersih telinga pakai kayu gitu ya, kan itu cair ya, jadi lembek gitu, nggak mungkin menurut saya. Nah yang memungkinkan sih pakai pakai kantan bud gitu, diputer-puter aja gitu. Kalau misalnya susah dimasukin, jangan dipaksa, ya cabut pakai yang kayu. Nah kalau kalau nggak salah nih ya, nah itu di ini gak cair banget sih, jadi kayak 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 masih ada gumpalan gitulah tapi kental. Nah itu gitu, jadi masih bisa diangkat lah pakai pakai pembersih telinga yang pakai kayu itu tuh gitu. Oke sekian, terima kasih buat apa ya, mungkin belajar bareng lah tentang obat 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 tetes telinga ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih juga yang sudah mendengarkan sampai habis. Terima kasih dan sampai jumpa di bebar selanjutnya. Bye bye.